Pada tahun 1945, sekelompok orang yang sedang menggali di gurun Mesir untuk mencari pupuk menemukan sesuatu yang sepenuhnya mengubah pemahaman halayak tentang awal mula kekristenan. Penemuan itu berupa beberapa teks Kristen purba, termasuk Injil Thomas, Filipus, dan juga Markion. Beberapa dari banyak buku alternatif tentang Yesus yang tidak dimasukkan ke dalam Bible. Teks-teks itu menggambarkan sosok Yesus Kristus yang sangat berbeda dari yang ada di dalam Injil Perjanjian Baru, seperti Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Dalam perjalanannya, gereja memutuskan mengeluarkan catatan-catatan itu dari teks suci saat versi resmi kekristenan ditetapkan. Lalu apa sebenarnya isi dari teks-teks tersebut? Maria Magdalena ditulis kemungkinan pada abad ketiga. Injil Filipus menunjukkan misalnya ikatan yang erat antara Yesus dengan Maria Magdalena. Yesus mencintainya lebih dari semua murid lainnya. Ia menciumnya di bagian. Bunyi sebuah penggalan teks ini. Sisa kalimatnya hilang. Namun spekulasi menyebutkan bahwa kata yang hilang itu adalah mulut, yang menunjukkan hubungan yang lebih intim. Melewatkan paling banyak dibaca dan terus membaca. Injil ini juga menggambarkan Maria sebagai sumber pengetahuan rahasia tentang Yesus bagi mereka yang menulisnya. Injil Thomas adalah kumpulan ajaran Yesus yang ditulis pada awal abad kedua. Di sini, Yesus digambarkan sebagai sosok yang mistis, yang mengungkapkan kebenaran tersembunyi. Ia disebut bukan sebagai orang bijak yang mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nama Thomas dalam bahasa Aramaik yang berarti kembar. Teks tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah menyajikannya sebagai kembaran dari spiritual Yesus. Murid ideal yang paling memahami kata-kata rahasia dari Yesus yang hidup. Pengikut Injil Thomas percaya bahwa hanya segelintir orang terpilih yang bisa memahami ajaran Yesus, dan dengan demikian mengakui keilahian serta kebaikan Yesus yang hakiki. Markion adalah seorang teolog Kristen berpengaruh pada abad kedua, namun tulisan-tulisannya hilang seiring waktu. Berbagai catatan yang mengkritik karya Markion menyebutkan bahwa teolog itu percaya Yesus adalah makhluk surgawi yang dikirim dari langit dan mengambil wujud duniawi, sehingga Yesus bukan putra manusia dari Maria. Markion adalah orang pertama yang mencoba membentuk kanon, yaitu kumpulan kitab resmi tentang tulisan Kristen yang diterima, yang ia sebut sebagai Perjanjian Baru. Kononnya terdiri dari 1 Injil tunggal dan 10 surat dari Rasul Paulus. Pada tahun 144, ia dikeluarkan dari gereja Roma karena teologinya tersebut. Injil Petrus ditemukan pada tahun 1887. Sebelum Injil-Injil lainnya, ada kemungkinan penulis Injil itu berpikir bahwa Yesus memiliki kekuatan ilahi yang melampaui tubuh manusianya. Dalam teks itu, ketika Yesus berada di kayu salib, ia konon berkata, "Kuasaku telah meninggalkanku." Ini dapat ditafsirkan seolah-olah roh ilahi Yesus sedang dibawa ke surga, sementara tubuhnya tetap disalib. Namun di bagian akhir teks, terdapat uraian yang jelas tentang kebangkitannya. Teks ini mendeskripsikan bagaimana Yesus meninggalkan makamnya, diiringi oleh salibnya yang memiliki kekuatan untuk berbicara. Dan mengapa Injil-Injil tersebut dihilangkan? Pada abad kedua dan ketiga, muncul upaya untuk memperjelaskan Injil mana yang harus dibaca sebagai kitab suci. Keempat Injil Perjanjian Baru sudah digunakan sebagai kitab suci dalam misa gereja Roma dan juga kemungkinan tempat lainnya. Injil-Injil itu kemungkinan ditulis pada pertengahan hingga akhir abad ke-1 dan diterima oleh para murid Yesus sebagai tulisan yang suci. Sedangkan beberapa Injil yang hilang ditulis jauh setelahnya, yaitu sekitar abad kedua dan ketiga. Isinya kemudian dianggap tidak sesuai bagi otoritas gereja saat ini. Dibandingkan dengan kekristenan mapan yang terbuka bagi semua orang yang percaya, Injil-Injil alternatif ini terkadang bersifat elitis. Mereka berbicara tentang rasa misterius untuk menemukan pencerahan melalui pemahaman makna tersembunyi dari kata-kata Yesus. Alasan lain mengapa teks-teks ini tidak dimasukkan adalah karena tujuannya memang bukan untuk menjadi bagian dari kanon yang lebih luas, melainkan hanya untuk dibaca oleh segelintir orang-orang terpilih. Ketika Kaisar Romawi, Konstantinius, memeluk agama Kristen pada tahun 312, ia ingin menggunakan agama ini sebagai cara untuk menyatukan wilayah kekuasaannya yang terfragmentasi. Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk menstandarisasi doktrin Kristen dan membuat kanon dari tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Dengan demikian, tulisan-tulisan apokrifa yang diragukan keasliannya dipisahkan dan bahkan dilarang.
Sebagian besar teks tersebut akhirnya berhenti diproduksi, dan pada akhir abad keempat, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes diterima secara luas sebagai bagian dari integral dari 27 teks yang membentuk Perjanjian Baru bersama dengan Perjanjian Lama, membentuk kanon kitab suci Kristen.